Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam, sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini, kami akan membuat review mengenai mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar yang tipe 4x2 warna hitam terbaru tahun 2022. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Pajero Sport. Sebelum lanjut ke video, nah bagi Anda yang saat ini sedang bingung mencari cover mobil yang berkualitas, di sini Anda tidak boleh sembarangan mencari cover mobil karena cover mobil yang murah biasanya harga 200 ribuan, kualitasnya kurang bagus. Jika digunakan dalam waktu lama, apalagi untuk mobil warna putih, jika terkena hujan, biasanya akan beresiko mengalami jamur. Salah satu cover mobil yang paling kami rekomendasikan adalah cover super, karena cover ini memang sudah teruji kualitasnya, tidak berjamur seperti ini, dan ini juga dipercaya oleh Om Fitra Eri. Saya sudah kapok banget beli cover mobil di sembarang tempat. Mending beli di merek besar yang sudah punya website resmi. Transaksi lebih aman karena bisa bayar langsung lewat virtual account, OVO, Shopee Pay, bahkan di Alfamart. Nah, semua kriteria tadi saya temukan di cover super extreme outdoor yang sudah saya gunakan di beberapa mobil saya selama 1 tahun lebih dan tetap awet. Jadi tunggu apa lagi? Segera pesan cover mobil di cover super sekarang juga. Untuk masalah harga, mungkin sedikit lebih mahal dibandingkan dengan cover mobil yang biasa. Tapi insya Allah untuk masalah kualitas cover sudah tidak perlu diragukan lagi. Dijamin tidak akan membuat mobil Anda berjamur seperti ini. Nah, bagi Anda yang tertarik dengan cover super, silahkan bisa membeli. Untuk link pembeliannya ada di bagian kolom deskripsi. Jadi tunggu apa lagi? Ingat cover mobil, ingat cover super. Sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu untuk mobil Mitsubishi Pajero Sport tipe Dakar 4x2 yang tahun 2021 dengan 2022 secara spesifikasi sama. Jadi bagi Anda yang sudah pernah mengetahui spek 2021 silahkan bisa di skip. Tapi kalau mau lanjut kami persilahkan menonton video ini sampai selesai. Nah, untuk yang pertama kita mulai dari kunci. Untuk desain kuncinya menggunakan kunci keyless, modelnya tetap sama. Nah, untuk fiturnya sudah dilengkapi dengan fitur auto folding. Jadi begitu di remote otomatis spionnya membuka dan menutup sendiri. Untuk unit yang kami review ini masih sangat baru. Bisa kita lihat ini baru diproduksi pada pertengahan Januari ini, pada 18 Januari 2022. Untuk yang NIK 2021 sudah habis, sekarang sudah menggunakan NIK 2022 semua. Kita lanjutkan, bagian depan ada logo Mitsubishi warna chrome, kemudian list utamanya berwarna silver model 3 baris seperti ini. Lanjut ke bagian lampu. Untuk yang tipe Dakar ini lampu utamanya sudah menggunakan LED projector, kemudian di bawahnya terdapat lampu LED. Lalu untuk fitur selanjutnya, di bagian sini sudah dilengkapi headlamp washer lamp, fungsinya untuk menyemprotkan air ke lampu utama supaya menjaga lampu utama tetap bersih. Di bagian tengah, di sini ada lampu sen di bagian atas. Untuk bagian tengah ini untuk LED active cornering lamp. Lalu untuk bawahnya di sini untuk lampu fog lamp. Dan untuk fitur keselamatan, bagian depan ada sensor parkir jumlahnya 1, 2, 3, dan 4. Total di bagian depan ada 4 buah titik sensor parkir. Lalu untuk bagian bawah di sini untuk front underguardnya berwarna silver, dan untuk pelindung mesin di bagian bawah sudah dilengkapi dengan skid plate dengan ketebalan 2 mm. Jadi bagi Anda yang suka off-road tidak perlu khawatir karena bagian bawahnya ini sudah cukup tebal. Dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nah, ini adalah tampilan samping mobil Mitsubishi Pajero Sport tipe Dakar 4x2 warna hitam tahun 2022. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama mulai dari bagian paling atas. Nah, ini salah satu alasan kenapa unit ini banyak digemari konsumen karena sudah dilengkapi dengan sunroof. Kemudian untuk bagian atas sudah dilengkapi dengan roof rail berwarna silver kapasitas 80 kg. Untuk bagian jendela di sini les atasnya sewarna bodi berwarna hitam. Untuk pilar B-nya juga sama, di sini berwarna hitam. Lalu untuk les bagian bawahnya di sini warna chrome. Untuk handle pintunya di sini menggunakan handle pintu model tarik, covernya berwarna chrome, dilengkapi dengan tombol keyless di bagian ujung. Dari bagian handle pintu kita lanjut ke bagian spion. Untuk spionnya di sini menggunakan cover berwarna chrome, dilengkapi dengan lampu sen juga di bagian ujungnya. Untuk lampu sennya sudah menggunakan lampu jenis LED. Dari bagian spion lanjut ke bagian bawah. Nah, di sini untuk velgnya menggunakan velg berukuran 18 inci. Untuk desainnya sudah menggunakan desain terbaru ini, modelnya model dual tone dengan 6 palang. Nah, untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban merek Bridgestone. Untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban berukuran 265/60 R18 dengan kode 110H. Kemudian untuk fitur keselamatan, bagian depan sudah dilengkapi rem cakram. Untuk suspensi bagian depan di sini menggunakan suspensi jenis double wishbone karena memang karakternya digunakan untuk medan yang lebih kokoh.
Dari bagian depan lanjut ke bagian samping. Untuk bagian samping terdapat footstep yang cukup lebar, serta untuk mobil ini memiliki ground clearance 218 mm. Nah, dari bagian samping sekarang kita lanjut ke bagian samping belakang. Untuk bagian samping, mobil ini sudah dilapisi dengan kaca film merek Vicul, jadi memang sudah kualitas bagus. Lalu untuk tangki BBM sebelah kiri, kapasitasnya 68 liter. Untuk bagian belakang, nah ini untuk pengeremannya juga sudah menggunakan rem jenis cakram. Jadi untuk Pajero Sport yang tipe Dakar ini semua sisinya sudah menggunakan rem jenis cakram semua. Untuk suspensi menggunakan suspensi jenis Trilling model tipe rigid. Jadi memang untuk karakternya cenderung karakter kokoh. Dari bagian samping kita lanjut ke bagian belakang. Nah ini untuk tampilan belakang mobil Pajero Sport tipe Dakar 4x2 warna hitam. Kita lihat secara lebih dekat. Untuk bagian atas menggunakan antena model shark fin, kemudian di bagian belakang sudah dilengkapi dengan spoiler. Lalu kalau high mount stop lampnya ada di bagian tengah sini. Untuk kaca belakang di sini sudah dilapisi dengan rear defogger, lalu di bagian tengah ada wiper, dan untuk kaca belakang juga sudah dilapisi dengan kaca film merek Vicul. Lanjut ke bagian lampu. Untuk lampunya sekarang sudah menggunakan desain terbaru, jadi modelnya tidak memanjang hingga ke bagian bawah. Sekarang terpisah lampu atas dan lampu bawah. Untuk lampunya LED, untuk lampu sen menggunakan bolam, ini untuk lampu mundur. Kemudian di bagian belakang di sini ada logo Mitsubishi berwarna chrome, kemudian di bawahnya juga ada list warna chrome juga. Untuk fitur keselamatan, bagian belakang sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Lalu untuk bagian bawah di sebelah kiri ada emblem Pajero Sport, serta di sebelah kanan di sini terdapat emblem Dakar. Kemudian untuk fitur keselamatan selain kamera mundur ini dilengkapi dengan sensor parkir juga, jumlahnya ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 di bagian belakang, 4 lagi di bagian depan. Di bawahnya terdapat reflektor. Untuk reflektornya sekarang model horizontal, kalau yang dulu model vertikal. Lalu untuk bagian rear underguard warna silver. Dan untuk ban serep ada di bagian bawah menggunakan velg jenis racing full size sama seperti aslinya. Nah kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior mobil Mitsubishi Pajero Sport tipe Dakar 4x2 warna hitam yang NIK tahun 2022. Dari bagian eksterior sekarang kita lanjut ke bagian interior. Kita mulai dari sisi pengemudi. Di sini ada tombol keyless, jadi spionnya sudah auto retract. Ini untuk covernya dilengkapi dengan slot kunci manual juga. Kita lanjutkan ke bagian door trim. Untuk door trimnya di sini kombinasi warna hitam dan warna silver. Untuk bagian atas di sini sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter untuk menghasilkan efek audio treble. Untuk bagian atas di sini material plastik, kemudian di sini ada list berwarna piano black. Untuk bagian tengah di sini ada bahan soft touch berbahan kulit. Lalu di sini assist gripnya warna silver. Untuk handle pintu bagian dalam di sini warna chrome. Untuk bagian tengah ada window lock pengunci jendela, sampingnya ada central lock. Kemudian untuk power window sudah auto pada seat driver. Untuk bagian tengah ada list warna silver juga. Di bagian bawah ada satu buah cup bottle holder dan juga laci penyimpanan, serta di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim kita lanjut ke bagian dashboard. Nah untuk dashboardnya di sini di bagian pilar A ada assist grip. Kemudian untuk bagian depan di sini ada kisi AC dengan list warna silver. Di bagian tengahnya di sini ada tombol untuk pengaturan spion elektrik, dilengkapi juga dengan tombol retract di bagian samping. Ini untuk pengaturan cerminnya. Lalu untuk menyalakan mesin, tombol start stop engine. Di bawahnya ada fitur stability control, kemudian ada tombol sensor parkir, dan ada fitur UMS atau fitur salah injak pedal gas. Di bawahnya lagi ada tuas untuk membuka tangki BBM, ini tuas untuk membuka kap mesin, lalu pedalnya berjumlah 2 buah karena mobil ini transmisi matic. Di bagian lutut ada airbag. Kita sekarang masuk ke bagian dalam untuk lebih jelas. Kita mulai dari tampilan cluster meter. Nah untuk lebih jelas sekarang kita coba nyalakan terlebih dahulu. Ketika dinyalakan kita disambut dengan tampilan, nah ini MID nya tampilannya mewah, sekarang full TFT semua. Nah untuk menunya juga beragam. Di sini ini untuk tampilan utamanya seperti ini. Jadi untuk tampilan utama atau tampilan cluster meternya ini bisa disetting. Untuk cara settingnya sudah pernah kami jelaskan di video sebelumnya. Jadi untuk tampilan speedometernya ini bisa diubah. Caranya ada di bagian pengaturan. Nanti tinggal kita pilih bagian pengaturan, tinggal kita scroll saja. Nah ketika sudah masuki bagian pengaturan, nanti kita pilih kira-kira ingin tampilan yang seperti apa. Secara total untuk tampilan utamanya ini ada 3 jenis tampilan. Untuk tampilan satunya seperti ini. Nah kita ke menu tampilan, kita ganti ke tipe kedua. Ketika kita ganti ke tipe kedua, nah ini tampilannya berubah. Kalau yang utama tadi speedometer yang paling ditonjolkan, kalau sekarang berubah menjadi tachometer atau RPM yang paling ditonjolkan. Jadi speedonya ada di bagian samping malahan. Nah selain tampilan yang kedua ini, berikutnya akan saya tunjukkan di tampilan yang jenis ketiga. Kalau saya pribadi saya lebih suka tampilan yang jenis ketiga karena tampilannya lebih futuristik.
Jadi nanti modelnya seperti model sound system. Kita langsung tunjukkan, ini 1 2 3. Oke. Nah, langsung berubah seperti ini. Jadi tampilannya, kalau saya pribadi suka dengan tampilannya seperti ini. Ini yang sebelah kiri RPM, kalau kita gas, nah ini putaran mesinnya langsung bergerak. Kalau yang sebelah kanan untuk speedometer. Jadi secara tampilan MID-nya lebih 3 dimensi. Nah, kita lanjutkan ke bagian setir. Sini ada logo Mitsubishi warna chrome, kemudian ada airbag untuk sisi pengemudi. Di sebelah kiri di sini ada tombol untuk pengaturan audio steering. Ini ada tombol enter untuk pengaturan MID. Lalu ini ada pengaturan pengganti channel head unit. Di bawahnya ada pengaturan volume. Lalu untuk sebelah kanan ada fitur untuk cruise control. Ini fungsinya kurang lebih sebagai kecepatan otomatis. Lalu di sebelah sini ada pedal shift. Ini untuk pengaturan transmisi secara cepat. Untuk sebelah kiri ada tuas wiper dan di sebelah kanan ada tuas lampu. Dilengkapi juga dengan headlamp washer di bagian ujung. Lalu untuk posisi setirnya ini bisa disetting. Jadi untuk pengaturan setirnya tinggal kita tarik ke bawah. Nah, di sini bisa kita atur secara tilt steering atau naik turun dan juga telescopic steering atau maju mundur, sehingga memudahkan kita menemukan posisi berkendara yang paling nyaman. Untuk mengujinya kembali tinggal dorong ke atas. Sekarang kita lanjut ke head unit. Untuk head unitnya, nah ini sekarang sudah jauh lebih canggih. Kita langsung ke home saja. Ini untuk bagian home menunya beragam, ada My Mitsubishi, M Connect, ada M Lifestyle, kemudian ada fitur mobiling juga, jadi memang sudah sangat lengkap sekali. Di sampingnya ada radio, kemudian ada menu setting, ada menu telepon, dan juga media. Ini terkait dengan USB, jadi sudah terkoneksi dengan Android Auto, Apple CarPlay, dan juga WebLink juga. Di bawahnya ada tombol hazard, kemudian sampingnya ada indikator untuk passenger airbag. Lalu di sini ada pengaturan AC-nya sudah digital. Untuk pengaturan AC-nya model dual zone, jadi bisa dinyalakan secara terpisah antara sisi pengemudi dan sisi penumpang depan. Ini dilengkapi dengan fitur auto juga. Kemudian di bawahnya di sini ada tombol untuk menyalakan AC belakang. Di sampingnya lagi ini tombol untuk bagian mode arah hembusan, ada defogger, pengaturan kipas, sinkronisasi, defogger, kemudian sirkulasi udara dan juga tombol off. Lanjut lagi di bawahnya. Nah, di sini untuk bagian bawah sudah dilengkapi dengan slot USB, bisa digunakan sebagai tempat cas, dan sampingnya lagi ada satu buah power outlet. Lalu di bawah sekarang ada laci penyimpanan, dan untuk transmisinya masih tetap menggunakan transmisi Matic Convent dengan 8 percepatan. Lanjut di belakangnya, di sini ada laci penyimpanan kecil. Kemudian sekarang handremnya sudah menggunakan handrem model elektrik atau electric parking brake, jadi memang sudah sangat modern. Di belakangnya ada fitur brake auto hold, lalu ada dua buah cup bottle holder sebagai tempat penyimpanan botol air minum. Dan untuk bagian tengah di sini untuk armrestnya menggunakan bahan soft touch. Di bawahnya ada glove box. Nah, ini bisa digunakan sebagai laci penyimpanan tambahan. Oh ya, maksud saya tadi console box. Kalau untuk glove box yang di bagian laci utama. Kita lanjutkan lagi. Di sisi penumpang depan ada airbag, kemudian ada speaker jenis tweeter, ada kisi dengan list mataran silver. Di bawahnya, nah ini untuk bagian glove box-nya model soft opening, jadi terlihat lebih elegan. Lalu di bagian bawah ada karpet, dan di bagian samping ada perlengkapan lain seperti apar dan juga tas. Lanjut ke tampilan samping. Kalau samping kurang lebih sama seperti pintu utama. Untuk bagian atas di sini dilengkapi dengan assist grip di pilar A, kemudian ada assist grip juga di bagian atas model retract. Lalu, nah ini yang paling menarik karena bagian atas sudah dilengkapi dengan sunroof. Untuk sunroofnya model bukaannya sudah auto, tapi kalau untuk model tutupnya harus ditahan. Nah, untuk sunroof ini hanya ada di mobil Mitsubishi Pajero Sport tipe Dakar yang 4x2 dan 4x4. Kita lanjutkan lagi. Di sini untuk bagian sun visor untuk dilengkapi dengan cermin dan juga lampu. Lalu untuk lampu kabinnya sudah model dual zone, jadi bisa dinyalakan secara terpisah. Untuk bagian sisi pengemudi juga sama, ada sun visor dilengkapi dengan lampu, dan di bagian samping di sini dilengkapi dengan assist grip model retract. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard mobil Mitsubishi Pajero Sport tipe Dakar 4x2 warna hitam. Dari bagian dashboard sekarang kita lanjut ke bagian jok. Nah, di sini untuk joknya menggunakan cover berwarna hitam. Jadi untuk jok yang warna krem hanya ada yang di tipe Ultimate, kalau yang tipe Dakar 4x2 dan 4x4 warna hitam semua. Nah, menariknya untuk airbag sekarang sudah sangat lengkap karena meskipun tipe Dakar 4x2 untuk bagian bahu juga ada airbag, kemudian bagian kepala juga ada airbag, termasuk untuk sisi sebelah kiri juga ada airbag samping. Jadi total ada 7 buah airbag, satu sisi pengemudi, 2 sisi penumpang depan, 3 di bagian lutut pengemudi, kemudian 4 di bagian kepala sebelah kiri, 5 di bagian kepala sebelah kanan, 6 di bagian bahu sebelah kanan, dan 7 di bagian bahu sebelah kiri. Jadi semua sisinya sudah dilengkapi dengan airbag, sangat seksi sekali.
Untuk pengaturan joknya sudah elektrik, ada reclining, kemudian ada sliding atau maju mundur, dan juga height adjuster atau pengaturan ketinggian jok, jadi sangat lengkap. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior baris pertama mobil Mitsubishi Pajero Sport tipe Dakar. Dari baris pertama kita lanjut menuju ke baris kedua. Nah, untuk baris kedua di sini bisa kita lihat untuk tampilan door trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama. Jadi kombinasi warna hitam dan aksen warna silver. Kita lanjutkan ke bagian dalam. Nah, untuk bagian dalam di sini untuk isi AC double blowernya ada di bagian samping. Di sebelahnya lagi ada assist remote track dan juga hanger. Lalu untuk lampu kabinnya sudah menggunakan model dual zone. Jadi untuk lampu kabinnya ini bisa dinyalakan secara terpisah. Dan untuk belakangnya ada tombol pengaturan AC di baris tengah. Sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Nah, di sini sudah dilengkapi dengan assist grip, jadi memudahkan kita untuk akses masuk ke bagian dalam. Oh iya, untuk bagian samping ini juga ada kisi AC dengan assist grip. Nah, di sini bisa kita lihat saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Untuk posisi lututnya masih sangat memadai. Kemudian untuk lebarnya dimuati 3 orang dewasa juga masih sangat aman. Untuk fitur fungsional di sini ada laci penyimpanan, kemudian untuk bagian tengah, nah ini lebih lengkap lagi. Sekarang dilengkapi dengan 2 buah slot USB dan juga, nah yang menarik ini dilengkapi dengan slot ukuran AC220. Di sebelah kiri ada laci penyimpanan juga. Nah, lalu untuk bagian tengah ini juga dilengkapi dengan assist grip lengkap dengan 2 buah cup bottle holdernya. Jadi secara fitur fungsional untuk Pajero Sport Dakar yang terbaru ini jauh lebih lengkap. Dari baris pertama kita lanjut menuju ke baris kedua. Untuk akses baris keduanya sangat mudah karena jok baris keduanya sudah model one touch tumble. Nah, untuk kapasitas baris ketiga ini kapasitasnya untuk 2 orang penumpang. Sekarang kita coba masuk ke bagian dalam. Nah, seperti apa rasanya duduk di baris ketiga mobil Pajero Sport tipe Dakar 4x2 ini. Kita tegakkan sandarannya terlebih dahulu. Nah, bisa kita lihat di sini untuk posisi lututnya masih sangat aman, ini sangat longgar, lebarnya juga memadai. Kemudian untuk fitur fungsional untuk sebelah kanan di sini dilengkapi dengan 2 buah cup bottle holder. Lalu untuk bagian atasnya di sini dilengkapi juga dengan kisi AC dan juga assist remote track. Nah, kalau yang baris ketiga ini jika dibandingkan dengan Pajero Sport yang model sebelumnya kurang lebih hampir sama persis. Termasuk untuk bagian samping kiri juga sama, bagian atas dilengkapi dengan assist remote track dan juga kisi AC, kalau bawahnya polos. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris ketiga mobil Pajero Sport tipe Dakar 4x2 hitam ini. Nah, untuk keluar masuknya juga cukup mudah karena jok baris keduanya sudah bisa dilipat secara full. Dari baris ketiga sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian bagasi. Nah, untuk pintu bagasinya di sini standar. Bisa kita lihat untuk kapasitas bagasinya ini standar mobil SUV. Untuk laci penyimpanan ini kalau dimuati beberapa koper masih sangat muat. Kemudian untuk samping kiri di sini ada toolkit dan juga dongkrak. Lalu di bawahnya di sini masih ada laci penyimpanan kecil, barangkali digunakan untuk tempat penyimpanan toolkit lainnya. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi bagasi mobil Pajero Sport tipe Dakar 4x2 warna hitam yang NIK tahun 2022 ini. Untuk tipe ini merupakan salah satu tipe yang paling banyak diminati oleh para konsumen karena banyak konsumen yang menginginkan mobil Pajero Sport tipe Dakar 4x2 mengingat sudah ada sunroof. Serta kalau untuk warna yang paling disukai biasanya kalau tidak warna hitam, warna putih. Ya, kita lanjutkan lagi ke bagian mesin untuk melihat ke bagian mesinnya. Secara mesin antara Pajero Sport yang terbaru dengan Pajero Sport yang model lama ini kurang lebih sama persis, jadi tidak ada perubahan. Untuk yang tipe Dakar ini menggunakan mesin berkode 4N15, jadi sudah menggunakan mesin model terbaru. Kita lanjutkan, bagian bawah kap mesin sudah dicat warna bodi dilengkapi dengan peredam juga. Nah, untuk mesin yang digunakan di sini menggunakan mesin berkapasitas 2400 cc, jadi sebenarnya kapasitasnya 2442, tapi biasa disebut dengan istilah 2400 cc. Sudah dilengkapi dengan teknologi MyVac dan juga turbocharge. Nah, untuk tenaga yang dihasilkan mampu mencapai di angka 133 kW atau setara dengan 181 PS pada 3500 rpm, dan untuk torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 430 Nm pada 2500 rpm. Kalau untuk fitur keselamatan sudah sangat lengkap karena sudah dilengkapi dengan fitur Hill Start Assist, kemudian untuk pengereman juga ABS EBD-BA sudah lengkap semua. Lalu untuk stability control juga tentunya sudah disematkan pada mobil ini, jadi sudah komplit. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk review mobil Mitsubishi Pajero Sport tipe Dakar 4x2 warna hitam terbaru tahun 2022. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Pajero Sport. Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Pajero Sport, silakan bisa menghubungi kami, Muhammad Niam, di nomor 081 228 447 856.
Atau bisa juga kunjungi dan follow Instagram kami di @niammitsubishi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Pajero Sport semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.